Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Kamariah, mahasiswa jurusan Tadris Fisika Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Nah, kali ini kita akan membahas keseimbangan benda tegar. Kalian tahu nggak keseimbangan itu apa? Pernah nggak terlintas di pikiran kalian keseimbangan itu apa? Nah, coba kalian bayangkan kesetimbangan itu apa. Nah, kalau kita bayangkan kesetimbangan itu, ini ada benda. Benda ini bergerak atau diam? Ya jelas diam, karena benda ini mempunyai kesetimbangan. Nah, saya mau nanya nih, gerak itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu gerak translasi dan yang kedua itu adalah gerak rotasi. Nah, gerak translasi itu dimana geraknya itu bergerak lurus, sedangkan gerak rotasi itu adalah dimana geraknya itu berputar. Nah, jadi kesetimbangan itu adalah benda yang tidak mempunyai translasi dan tidak mempunyai rotasi. Jadi benda kesetimbangan ini tidak mempunyai rotasi dan juga tidak mempunyai translasi. Makanya benda ini dikatakan setimbang, yaitu tidak bergerak. Nah, jadi yang dikatakan benda setimbang itu yaitu dua syarat tersebut harus terpenuhi. Kesetimbangan itu tidak mempunyai gerak rotasi dan tidak mempunyai gerak rotasi. Jumlah gayanya itu adalah sama dengan 0 dan jumlah torsinya itu juga sama dengan 0. Makanya benda itu dikatakan setimbang. Nah, tadi kan sudah kita bahas yaitu syarat keseimbangan yang dimana ada dua, yaitu gerak translasi dan gerak rotasi. Yang dimana gerak translasi itu sama dengan 0, yang dimana itu adalah jumlah gayanya itu sama dengan 0. Ini adalah gerak translasi. Dan yang kedua yaitu gerak rotasi, yang dimana adalah jumlah torsi itu sama dengan 0. Jadi syarat keseimbangan itu adalah jumlah gaya sama dengan 0 dan jumlah torsinya itu adalah sama dengan 0. Itu adalah syarat untuk keseimbangan benda. Tapi kita harus hati-hati karena gaya itu adalah vektor. Jadi dia kan punya gaya, jadi gaya itu harus mempunyai arah. Jadi ke semua arahnya itu mempunyai gaya, yang dimana gaya ini mempunyai arah horizontal dan vertikal, yang dimana kita uraikan yaitu sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy itu sama dengan 0, yang dimana ini adalah gaya horizontal dan ini adalah gaya vertikalnya. Nah, yang dimana syarat kesetimbangannya itu yaitu ini adalah gerak translasi dan ini adalah gerak rotasi, yang dimana keduanya itu adalah sama dengan 0, dan itulah yang disebabkan dengan syarat keseimbangan. Nah, selanjutnya kita memasuki contoh soal. Saya bacakan dulu ya soalnya. Batang AB melintang dan digantungkan menggunakan tali. Nah, ini batangnya, ini A, ini B, ini adalah batang AB. Di tengah-tengah batang AB digantungkan balok bermassa X seperti pada gambar. Nah, ini batang AB ini di tengah-tengahnya itu ada balok yang bermassa X. Nah, jika besar tegangan tali itu adalah 60 Newton dan massa batang 5 kg. Nah, jika massa batangnya ini massa batangnya ini adalah 5 kg. Tentukan massa balok X. Nah, jadi yang kita cari itu adalah massa balok ini. Massa balok X ini. Jika gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sebelum menjawab soal ini, alangkah lebih baiknya gambar tersebut kita uraikan menjadi yang dimana ini adalah T sin 30 derajat. Nah, yang dimana ini kita mendapat tegangan talinya, dan ini adalah massa baloknya, ini W dan ini adalah Wx-nya. Nah, selanjutnya kita ingin menuliskan diketahuinya terlebih dahulu, yang dimana sudutnya itu adalah 30 derajat. Di gambar kita sudah mengetahui bahwa sudutnya itu adalah 30 derajat. Dan selanjutnya yaitu tegangan talinya adalah 60 Newton. Digambar di sini tegangan talinya, dan di soal adalah sudah diketahui bahwa tegangan tali tersebut adalah 60 Newton. Sedangkan massa batangnya juga sudah diketahui dari soal yaitu 5 kg. Nih, massa batangnya 5 kg. Dan gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Di soal juga diketahui bahwa gravitasinya itu adalah 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan ditanya adalah mx atau massa baloknya, yang ini yang akan kita cari. Nah, sekarang kita lanjut untuk penyelesaiannya, yang dimana kita menggunakan rumus
sigma torsi A sama dengan 0. Itu adalah penjelasan sebelumnya tadi, yang dimana syarat seimbang itu ada gerak translasi dan ada gerak rotasi. Sekarang kita menggunakan penjumlahan torsi, yang dimana sigma torsi A sama dengan 0. Nah, sigma torsi A ini kita uraikan menjadi minus tegangan tali sin theta dikali R ditambahkan W dalam kurung setengah R ditambahkan Wx atau W baloknya itu dikalikan dengan setengah R sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang dimana T sin theta R ini kita pindahkan ke ruas kanan, kita pindahkan ke sebelah kanan, menjadi yang tersisa hanya, misalnya yang ini kita pindahkan, yang tersisa kan bagian ini. Nah, ininya kita pindahkan ke sini, menjadi yang tersisa itu kan W-nya ini sama, jadi kita satukan biar lebih bagus. Nah, W ditambahkan Wx terus dikalikan dengan setengah R. Ini kan 2, setengah R-nya kita satukan aja karena nanti akan kita kalikan, jadi seperti ini. Nah, terus T-nya ini kan tadi negatif menjadi positif, yaitu T sin theta dikalikan R. Nah, selanjutnya setengahnya ini kita keluarkan. Karena ini R-nya sama, jadi kita coret saja, kita hilangkan saja R-nya. Nah, jadi setengahnya itu kita keluarkan, dan W-nya ini kita uraikan menjadi setengah dikali M dikali G ditambah M dikali GX. Karena di sini tidak ada X, berarti di sini juga tidak ada X. Karena di sini ada X, jadi di sini harus ada X juga. Nah, sama dengan nih, masih tetap T sin theta, karena R-nya sudah habis, jadi yang tersisa hanya T sin theta. Selanjutnya G-nya ini kan sama, jadi G-nya itu kita keluarkan menjadi setengah G dikali M ditambah dengan MX. Nah, sama dengan, tetap saja ini sama ini, T sin theta. Nah, selanjutnya setengah G ini kita pindahkan ruas lagi ke sebelah kanan, menjadinya M ditambahkan dengan MX sama dengan 2 dikalikan dengan T sin theta per G. Nah, selanjutnya M-nya ini kita pindah ruaskan lagi ke sebelah kanan menjadi MX sama dengan, tetap nih tetap ke bawah, 2 dikalikan T sin theta per G. Karena tadi M-nya di sebelah kiri dan kita pindahkan ke sebelah kanan menjadi negatif, dikurangkan dengan M. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke sini saja ya. Nah, nih rumus ini tadi kita tulis ulang di sini, yaitu MX sama dengan 2 dikalikan T sin theta per G dikurangkan dengan M. Nah, sekarang kita masukkan saja dari yang diketahui. 2 tetap saja, T ini adalah tegangan talinya itu yaitu 60 Newton, kita masukkan. Sin theta-nya itu yaitu 37 derajat. Nah, kita masukkan, terus B-nya adalah ini 10 meter per sekon kuadrat. Terus massa batangnya itu adalah 5, nih diketahui dari soal. Nah, terus kita jumlahkan saja. 60 Newton dikali sin 37, nah kalikan 2, yaitu hasilnya adalah 72 Newton. Nah, terus per 10 meter per sekon kuadrat dikurangkan dengan 5 kg. Nah, jadi 72 Newton dibagi 10 meter per sekon kuadrat menjadi 7,2 kg dikurangkan dengan 5 kg. Hasilnya yaitu 2,2 kg. Jadi massa balok tersebut adalah 2,2 kg. Nah, selanjutnya kita akan membahas yaitu titik berat. Nah,
titik berat itu adalah titik tangkap resultan semua gaya yang bekerja pada benda tersebut. Jadi titik berat itu ada terbagi menjadi dua. Yang pertama ada benda homogen teratur dan yang kedua itu ada benda gabungan benda-benda homogen yang teratur. Nah, jadi contoh yang pertama benda homogen teratur itu adalah kubus yang dimana titik beratnya itu ada di tengah-tengah sini. Nih. Nah, ini titik beratnya. Itu contoh pada benda homogen teratur. Nah, selanjutnya kita akan membahas benda gabungan benda-benda homogen teratur. Benda gabungan benda-benda homogen teratur ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada 2 dimensi dan yang kedua ada 3 dimensi. Yang pertama kita akan membahas 2 dimensi dulu. Nah, jadi yang pertama kita bahas itu 2 dimensi. Nah, ini ada contoh gambarnya yang dimana ini adalah benda pertamanya dan ini adalah benda yang kedua. Nah, untuk mencari X1 itu kita cari dulu titik bendanya, itu ada di tengah-tengah. Titik benda yang pertama, benda 1, dan ini adalah di tengah-tengah pun juga ini adalah titik benda yang kedua. Yang dimana kita cari setengah dari benda ini itu adalah X1, sedangkan X2 nya itu dari ujung sini sampai ke sini itu adalah X2. Sedangkan untuk mencari Y1 nya itu dari tengah sini, dari awal sini sampai tengahnya benda pertama tersebut itu adalah Y1. Sedangkan untuk Y2 dari awal sumbu itu ke setengah pada benda kedua itu adalah untuk Y2-nya. Nah, jadi itu untuk mencari X1-nya, X2, Y1, dan Y2-nya. Sekarang kita ada mempunyai rumus, yaitu rumus titik berat atau pusat gravitasi, yang dimana nanti kita akan mencari itu XPG dan YPG, yang dimana XPG ini adalah pusat gravitasinya. Nah, mempunyai rumusnya XPG sama dengan sigma XI dikalikan dengan W. W ini adalah berat bendanya nanti. WI per WI sama dengan X1 dikalikan W1 ditambah X2 dikalikan dengan W2 dan seterusnya, per W1 ditambahkan W2 ditambahkan sampai seterusnya. Nah, untuk YPG-nya ini rumusnya sigma YI dikalikan dengan WI per WI sama dengan Y1 dikalikan dengan Y1 ditambahkan dengan Y2 dikalikan dengan W2 dan seterusnya, dibagikan dengan W1 ditambah W2 dan seterusnya. Itu untuk rumus titik berat atau pusat gravitasi, yang dimana rumus tersebut mempunyai keterangan X1, X2 dan seterusnya itu X1, X2 dan X3 dan seterusnya itu adalah keterangannya titik berat benda pada sumbu X, benda 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk Y1, Y2, Y3 dan seterusnya itu yang dimana ini dan seterusnya itu adalah mempunyai keterangan titik berat pada sumbu Y, benda 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan untuk keterangan W1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah berat benda 1, 2, 3 yang mana ini dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas rumus titik pusat massa yang berhimpit dengan titik berat benda, yang dimana XPM ini adalah pusat massa yang dimana rumusnya sigma XI dikalikan dengan MI dibagikan dengan MI sama dengan X1 dikali M1 ditambahkan dengan X2 dikalikan dengan M2 ditambahkan dengan seterusnya, dan dibagi dengan M1 ditambahkan dengan M2 dan seterusnya, yang dimana pun YPM-nya juga punya rumus sigma I dikalikan dengan YI dikali MI per MI sama dengan Y1 dikalikan dengan M1 ditambahkan dengan Y2 dikalikan dengan M2 dan seterusnya, dibagi dengan
ditambahkan dengan M2 dan seterusnya, yang dimana keterangan M1, M2, M3 dan seterusnya itu adalah keterangannya massa benda 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya dua dimensi rumus pusat massa benda berbentuk pelat homogen, yang dimana XPM itu adalah pusat massanya. XPM sama dengan sigma XI dikali AI per AI sama dengan A1 dikali A1 ditambah X2 dikalikan dengan A2 dan seterusnya, dibagikan dengan A1 ditambah A2 dan seterusnya, yang dimana rumus YPM itu adalah sigma YI dikali AI per AI sama dengan Y1 dikalikan dengan A1 ditambahkan dengan Y2 dikalikan dengan A2 dan seterusnya, per dibagi A1 ditambahkan dengan A2 dan seterusnya, yang dimana mempunyai keterangan A1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah luas benda 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya pada rumus itu titik pusat massa benda berbentuk batang dirumuskan. XPM-nya itu sama dengan sigma XI dikalikan dengan LI per LI sama dengan X1 dikali dengan L1 ditambahkan dengan X2 dikalikan dengan L2 dan seterusnya, dibagikan dengan L1 ditambah L2 dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk YPM itu mempunyai rumus sigma YI dikalikan dengan LI per LI sama dengan Y1 dikalikan dengan L1 ditambahkan dengan Y2 dikalikan dengan L2 dan seterusnya, dibagikan dengan L1 ditambahkan dengan L2 dan seterusnya, yang dimana L ini mempunyai keterangan L1, 2, 3 dan seterusnya itu yaitu adalah panjang benda 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas benda gabungan benda-benda homogen teratur tetapi bagian yang 3 dimensi. Contohnya bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing. Nah, sekarang 3 dimensi ini mempunyai rumus titik berat atau titik pusat gravitasi dirumuskan sebagai berikut. Nah, yang dimana XPG-nya itu sigma XI dikalikan dengan WI per WI sama dengan X1 dikalikan dengan W1 ditambahkan dengan X2 dikalikan dengan W2 dan seterusnya, per W1 ditambahkan W2 dan seterusnya. Sedangkan YPG-nya itu mempunyai rumus sigma YI dikalikan dengan WI per WI sama dengan Y1 dikalikan dengan W1 ditambahkan dengan Y2 dikalikan dengan W2 dan seterusnya, dibagi dengan W1 ditambahkan W2 dan seterusnya juga. Nah, sekarang rumus koordinat pusat massanya sebagai berikut. XPM itu sigma XI dikalikan dengan MI per MI sama dengan X1 dikalikan dengan M1 ditambahkan dengan X2 dikalikan dengan M2 dan seterusnya, dibagikan dengan M1 ditambahkan dengan M2 dan seterusnya. Sedangkan YPM itu mempunyai rumus sigma YI dikalikan dengan MI per MI sama dengan Y1 dikalikan dengan M1 ditambahkan dengan Y2 dikalikan dengan M2 dan seterusnya, per M1 ditambahkan dengan M2 dan seterusnya, yang dimana Y ini mempunyai koordinat pusat ini mempunyai rumus YPM sama dengan sigma ZI dikalikan dengan MI per MI sama dengan Y1 dikalikan dengan M2 ditambahkan dengan Y2 dikalikan dengan M2 dan seterusnya, per M1 ditambahkan dengan M2 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan memasuki contoh soal. Ini ada gambar, terus tentukan letak titik berat di sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi kita harus menentukan sumbu X dan sumbu Y-nya yang kita cari letak titik beratnya. Nah, untuk mempermudah menjawab soal ini, mari kita bagikan dulu bendanya ini menjadi 3 bagian. Ini ada bagian pertama, ada bagian kedua, dan ada bagian yang ketiga. Nah, selanjutnya kita akan mencari diketahuinya dulu yang dimana letak X, Y, dan luas masing-masing bidang sebagai berikut. Nah, yang pertama itu yang A. X1-nya itu adalah 3, yang dimana X1-nya ini dari sini sampai ke sini adalah itu X1, yang dimana itu adalah 3.
dan Y satunya itu 1,5. Nah yang dimana ini adalah Y satunya. Nah yang dimana Y satunya ini kan dari sini ke sini ada 3, tapi kita bagi ini setengahnya, berarti kita bagi 2 yaitu 1,5. Sedangkan A satunya atau luas yang pertama itu, yang dimana ini kan persegi panjang, jadi mempunyai rumus panjang dikali lebar dengan 6 dikalikan dengan 3 yaitu adalah 18. Selanjutnya bidang yang kedua yang kita cari dulu diketahuinya, X2 nya ini 1,5, yang dimana X2 pada bidang kedua ini adalah, ini kan dari sini 3, tapi untuk mencari X1 itu setengah dari 3 yaitu 1,5, jadi di sini adalah untuk X2 nya 1,5. Nah terus Y2 nya itu adalah 3 ditambahkan dengan 1/3 6 dalam kurung 6 dikurang 3 yaitu 6 dikurang 3 itu sama dengan 3 dibagi ke 3 1 1,3 itu sama dengan 4. Nah terus luas yang kedua, ini luas bidang yang kedua ini adalah rumus, karena ini segitiga, rumus luas segitiga yaitu setengah dikali alas kali tinggi. Setengah, ini alasnya ini 3, tingginya ini 3 juga, berarti 3 kali 3 9 bagi 2 4,5. Dapatlah kita bagian bidang yang kedua. Nah sekarang pada bidang yang ketiga kita cari dulu yang diketahuinya, X3 ini 4,5, yang dimana kita mencari X3 itu dari awal sini tarik sampai sini. Nah setengah daripada bidang yang ketiganya itu sampai setengah aja. Nah ini kan 3, terus ini kan 3 juga, berarti tapi ini dibagi 2 menjadi 1,5 ditambahkan dengan 3 yaitu X3 nya itu 4,5. Y3 nya ini sama aja, sama seperti kita mencari Y2 karena ini sama, ini bidang 2 dan bidang 3 ini sama-sama segitiga. Terus A3 ini kan ini luasnya bidang 3 ini sama aja pada bidang kedua, jadi sama aja juga 4,5. Nah sudah dapatkan luas bidang 1, bidang 2 dan bidang 3. Sekarang kita tuliskan perbandingan luas masing-masing bidang tersebut, yang dimana ada luas 1 berbanding dengan luas 2 berbanding dengan luas 3. Nah luas satunya itu ini adalah 18, luas keduanya itu adalah ini 4,5, dan luas ketiganya itu ada ini 4,5 juga. Nah sekarang ada luas 1, luas 2, luas 3 itu yaitu 18 berbanding 4,5 berbanding dengan 4,5. Sekarang sama-sama kita bagi 4,5. 18 dibagikan dengan 4,5 yaitu 4. 4,5 dibagi 4,5 1, dan sama juga 4,5 dibagikan dengan 4,5 itu 1. Jadi luas masing-masing bidang yaitu A1 banding A2 banding A3 yaitu 4 banding 1 banding 1. Selanjutnya kita akan mencari letak X0 dan Y0 nya, yang dimana X0 ini mempunyai rumus X1 dikali A1 ditambahkan dengan X2 dikalikan dengan A2 ditambahkan dengan X3 dikalikan dengan A3 dibagi dengan A1 ditambah A2 ditambahkan dengan A3, yang dimana kita masukkan saja rumusnya. X1 nya ini ada 3 nih, A1 nya ada 4, ini A1 nya ditambahkan dengan X2 1,5 dikalikan dengan A2 1 ditambahkan dengan 4,5 dikalikan dengan 1 ke A1 nya 4, A2 nya 1, A3 nya 1 dari yang diketahui semua ini. Jadi dijumlahkan aja 3 kali 4 sama dengan 12, 1,5 dikali 1 1,5 ditambahkan dengan 4,5 dikalikan dengan 1 yaitu 4,5 dibagikan dengan 4 tambah 1 tambah 1 yaitu 6. Jadi dijumlahkan 18 dibagi 6 itu adalah 3. Nah sekarang kita mencari Y0 nya, sama saja cuma diganti Y1 dikalikan dengan A1 ditambahkan Y2 dikalikan dengan A2 ditambahkan Y3 dikalikan dengan A3 dibagikan dengan A1 ditambah A2 ditambahkan dengan A3. Nah, Y1 nya masukkan aja, A1 masukkan, Y2 masukkan, A2 masukkan, Y3 dimasukkan, A3 masukkan, dibagikan dengan A1 dimasukkan, A2 dimasukkan, ditambahkan dengan A3 dimasukkan. Nah, terus 2,5 dikalikan dengan 4 yaitu 6, ditambahkan dengan 4 kali 1 yaitu 4, ditambahkan lagi 4 dikali 1 itu sama dengan 4, 4 tambah 1 ditambah dengan 1 itu ada 6. Jadi
33. Nah, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.